Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik pepohonan lebat dan hamparan padi yang menghijau, tersembunyi kisah kehidupan yang saling terhubung. Inilah dunia ekosistem darat alam, tempat manusia dan alam saling bersinergi. Di sini saya menggunakan alat dan bahan yaitu seperangkat alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar alami dan buatan yaitu hutan dan sawah. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme dengan lingkungan abiotik seperti air, udara, tanah, cahaya matahari, dan suhu di suatu tempat tertentu. Dalam ekosistem, semua komponen saling bergantung satu sama lain. Misalnya, tumbuhan memproduksi oksigen dan makanan, hewan memakan tumbuhan atau hewan lain, dan mikroorganisme membantu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Semua ini menciptakan keseimbangan dalam lingkungan tersebut. Sekarang kita akan membahas ekosistem darat. Apa sih ekosistem darat? Ekosistem darat merupakan salah satu jenis ekosistem yang berada di permukaan bumi yang tidak tergenang air secara permanen. Ekosistem ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Salah satu contohnya adalah hutan. Sedangkan ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang terbentuk akibat aktivitas manusia untuk tujuan tertentu. Salah satunya adalah sawah. Yang pertama, kita akan membahas tentang komponen abiotik yang ada di ekosistem darat alami. Komponen abiotik merupakan faktor-faktor bukan hidup yang mempengaruhi kehidupan dalam suatu ekosistem, yaitu adanya cahaya matahari yang cukup, suhu atau temperatur, udara dan angin, jenis tanah, dan air. Komponen abiotik air yang ada di hutan tersebut sangat cukup, dapat dilihat dengan kelembaban yang ada di tanahnya, yaitu sangat cukup. Air diperlukan oleh semua makhluk hidup untuk keberlangsungan hidup dan juga proses biologi seperti fotosintesis dan respirasi. Kemudian, angin yang semilir ada di hutan tersebut. Angin membantu dalam proses penyerbukan dan penyebaran benih. Udara yang segar menyediakan oksigen untuk respirasi. Kemudian dengan menggunakan aplikasi barometer dapat dideteksi bahwa suhu yang ada di hutan tersebut yaitu 28 derajat Celcius. Suhu 28 derajat Celcius merupakan suhu yang sesuai untuk banyak jenis tumbuhan dan hewan tropika. Suhu yang stabil dapat membantu metabolisme makhluk hidup. Komponen abiotik yang selanjutnya yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari yang ada di hutan tersebut sangat cukup. Cahaya matahari ini diperlukan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis dan menjadi dasar rantai makanan. Komponen abiotik yang selanjutnya yaitu jenis tanah. Jenis tanah yang ada di hutan tersebut merupakan tanah gambut yang subur. Tanah gambut kaya akan bahan organik dari tumbuhan yang membusuk, cocok untuk tanaman tropis seperti kopi dan pisang. Selanjutnya ada komponen biotik. Yang pertama ada produsen atau tumbuhan. Produsen atau tumbuhan yang pertama yang ada di hutan tersebut adalah pohon kopi atau dengan nama latin Covea arabica. Tumbuhan yang kedua ada pohon pisang dengan nama latin Musa paradisiaca. Tumbuhan yang ketiga ada tanaman paku atau dalam nama latin Nephrolepis exaltata. Tumbuhan yang keempat ada merica atau lada dengan nama latin Piper nigrum. Tanaman yang kelima ada lengkuas, dalam nama latin Alpinia galanga. Tumbuhan yang keenam ada pohon pepaya, atau dalam nama latin Carica papaya. Tumbuhan yang ketujuh ada talas, dengan nama latin Colocasia esculenta.
Yang selanjutnya ada komponen biotik konsumen, hewan. Hewan pertama yang saya temui di hutan tersebut adalah kupu-kupu atau dengan nama latin Danaus cherysipus. Hewan kedua adalah laba-laba atau dalam nama latin Argiope apensa. Hewan ketiga ada nyamuk atau dalam nama latin Aedes aegypti. Hewan yang keempat ada semut hitam atau Dolichoderus thoracicus. Hewan yang kelima ada burung atau dalam nama latin Pycnonotus goyavier. Hewan yang keenam ada tonggeret atau dalam nama latin Cicada orni. Hewan yang ketujuh ada kutu putih atau dalam nama latin Phalanococcus citri. Komponen abiotik yang ketiga ada pengurai atau decomposer. Decomposer ada cacing tanah, bakteri, dan jamur. Cacing tanah dengan nama latin Lumricus terrastis, bakteri dengan nama latin Bacillus subtilis, dan jamur dalam nama latin Aspergillus niger. Selanjutnya, kami akan mengamati ekosistem darat buatan, yaitu adalah sawah. Lalu ada apa saja komponen abiotik yang ada di ekosistem darat buatan? Yuk kita bahas. Komponen abiotik yang ada di ekosistem darat buatan yaitu sawah ada cahaya matahari, suhu atau temperatur, udara atau angin, jenis tanah, dan air. Cahaya matahari yang ada di sawah sangat cukup, diperlukan untuk proses fotosintesis dan tanaman. Cahaya langsung yang stabil mendukung pertumbuhan tanaman secara maksimal. Suhu atau temperatur yang ada di sawah sekitar 27 derajat Celcius. Suhu ini ideal untuk tanaman tropis seperti padi, serta mendukung metabolisme hewan dan tumbuhan. Jenis tanah yang ada di sawah adalah tanah aluvial dan latosol. Tanah aluvial merupakan tanah yang subur yang berasal dari endapan sungai dan cocok untuk pertanian. Sedangkan tanah latosol merupakan tanah yang berwarna merah kecoklatan, subur dan kaya akan zat besi dan aluminium. Kedua tanah tersebut saling mendukung tanaman pangan dan hortikultura. Air yang ada di sawah sangat cukup. Air yang berasal dari irigasi sangat penting untuk sawah dalam menjaga kelembapan tanah, pertumbuhan tanaman, dan kelangsungan makhluk hidup lainnya. Udara atau angin yang ada di sawah semilir. Angin membantu proses penyerbukan, penyebaran spora dan benih. Udara yang segar membawa oksigen dan karbon dioksida untuk respirasi dan fotosintesis. Selanjutnya ada komponen biotik produsen atau tumbuhan. Apa saja sih tumbuhan yang ada di sawah? Yuk kita lihat bersama. Yang pertama ada padi dengan nama latin Oryza sativa. Tumbuhan yang kedua ada tebu dalam nama latin Saccharum officinarum. Tumbuhan yang ketiga ada pohon pisang dalam nama latin Musa paradisiciaca. Tumbuhan yang keempat ada buah mengkudu dalam nama latin Morinda citrifolia. Tumbuhan yang kelima ada cabai dalam nama latin Capsicum annum. Tumbuhan yang keenam ada rumput dalam nama latin Axonopus compressus. Yang selanjutnya ada komponen biotik konsumen atau hewan. Hewan yang pertama ada capung jarum atau dalam nama latin Agriochnemis pygmaea.
Hewan yang kedua ada kupu-kupu, atau dalam nama Latin Papilio-Demoleus. Hewan yang ketiga ada belalang, atau dalam nama Latin Oxia chinensis. Hewan yang keempat ada kerbau, dalam nama Latin Bubalus bubalis. Hewan yang kelima ada keong sawah, dalam nama Latin Pomacea canaliculata. Hewan yang keenam ada semut, dalam nama Latin Coelonopsis geminata. Decomposer atau pengurai yang terdiri dari cacing tanah, jamur, dan bakteri. Cacing tanah berfungsi untuk menggerakkan tanah dan menguraikan bahan organik dan menyuburkan tanah. Sedangkan jamur berguna untuk menguraikan sisa tanaman mati, juga membantu mencegah penyakit akar tanaman. Dan bakteri berfungsi sebagai pengurai yang membantu fiksasi nitrogen dan mempercepat dekomposisi bahan organik. Dari rimbunnya hutan hingga luasnya sawah, kita belajar bersama bahwa setiap bagian dari bumi ini saling terhubung. Mari kita jaga alam ini bersama. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.